Baik, selamat datang di Trikal, channel yang akan membagikan review, unboxing, tutorial, repairing. Semoga video yang kami bagikan bermanfaat. Kesempatan kali ini saya ingin membagikan cara merawat trimmer ya dari Kime KM666. Sebenarnya barang ini tuh harus rutin dirawat ya setelah mungkin 1 bulan penggunaan. Ya tentu saja ini bertujuan untuk mengoptimalkan dari semua fungsi yang kita harapkan dari alat ini. Sebenarnya salah satu masalah yang sering terjadi di trimmer ini adalah yang pertama itu mata pisau tumpul. Kemudian di bagian kedua terjadi kayaknya kadang hidup kadang mati. Kesempatan kali ini saya akan coba membagikan cara ya perawatan rutin untuk trimmer ini. Di bagian trimmer ini, bagian yang perlu kita buka terlebih dahulu adalah bagian baterai. Cover dari baterainya dengan cara sedikit menekan dan tarik. Usahakan ketika kita ingin membuka, jika takut keliru, sebaiknya kalian foto bagian yang kalian ingin bongkar. Ini bertujuan untuk sebagai daya ingat aja ketika nanti kalian mau pasang ini bagiannya seperti apa. Kita letakkan di storage ya, agar perlengkapan yang kita miliki ini nggak mudah hilang. Kemudian kita mencabut baterainya. Jika kalian bisa perhatikan di bagian depan atau di bagian mata pisau 2 buah skru, dan di dalam bodinya ini ada 1 buah skru. Langkah pertama yang kita harus lakukan adalah membuka skru yang ada di bagian ini. Coba buka. Ketika kalian mulai membuka bagian mata ini, itu kalian harus tahan ya, karena di dalamnya itu ada per. Kalian bisa lihat di dalamnya udah agak kotor ya, karena ini rutin digunakan seminggu sekali, dan skrunya kita letakkan di bagian sini. Hati-hati dalam melakukan pembukaan ya. Di skru di sini ada 2 buah, kita coba buka, dan di bagian mata pisaunya ya ini udah kotor banget ya. Jadi di sini ada 2 mata pisau. Yang pertama itu mata pisau penggerak, yang bagian atas ini kan mata pisau penggerak. Nah, di bagian bawah ini mata pisau yang sifatnya itu diam ya. Ini kita bisa angkat, kita bisa membuka di bagian body ya. Kalian bisa perhatikan di bagian body ini ada 1 buah skru yang harus kita buka ya, bertujuan untuk membuka front cover ya dari Kime trimmer ini. Tapi sebelum itu kita harus perhatikan 1 buah per. Fungsinya itu menekan pisau utama ya yang bergerak di trimmer ini. Bagian sini kita coba tarik, tekan. Skru yang di bagian dalam ini kita bisa buka. Oke. Nah, di bagian front cover ini, karena dia ini sifatnya menggunakan soket dan sebagai penguat menggunakan skru, kita membukanya ini dengan cara bagian sini dengan obeng minus ya. Usahakan obeng minus ya memang ujungnya itu tipis ya, jangan menggunakan ujung yang tebal karena itu akan merusak bagian body dari trimmer ini. Caranya cukup mudah, kalian tinggal seperti ini. Oke, sudah terbuka. Bisa mengangkatnya seperti ini. Ada 1 buah motor penggerak. Di bagian belakang ada 1 buah baterai, 1 buah switching atau saklar, dan ya cukup simpel. Cara membersihkan itu cukup mudah ya. Bagian-bagian elektronik ini seperti motor, kabel-kabel ini kalian nggak harus cuci. Jadi setelah kita udah membersihkan, kecuali di bagian elektronik ya, ada dinamo dan ada switching dan perkabelan di bagian sini. Jadi bagian-bagian yang bisa kalian cuci adalah yang pertama front cover, back cover baterai, kuas. Di sini ada feed 3 buah. Dan di sini ada mata pisau ya, mata pisau trimmer ya. Jadi ini di bagian belakangnya, ini bagian atas, per dan 3 buah skru. Setelah kalian udah bersihkan, langkah selanjutnya ya coba merakit. Langkah yang perlu dilakukan untuk merakitnya itu cukup gampang ya. Kita bisa mulai dari bagian ini.
Di bagian ini, bagian motor atau dinamo, kita letakkannya seperti ini ya. Nah, pastikan kabel yang ada di bagian sini itu diusahakan serapi mungkin ya. Ini bertujuan untuk front cover ini tidak menghimpit kabel yang ada di dalam sini. Itu kan ada per yang ada di sini itu sering terjadi oksidasi. Saya itu biasanya menggunakan WD ya. Kita bisa semprotkan WD di bagian sini seperlunya. Ini bertujuan untuk menghindari oksidasi ya. Baterai seperti ini itu kan sering terjadi bocor nih. Ada kebocoran yang terjadi di baterai ini itu mengakibatkan oksidasi di bagian per ini. Nah, setelah kita memasang motor di bagian sini, langkah selanjutnya adalah memasang front cover ya. Kita pasang front cover seperti ini. Tekan sampai ada bunyi klik. Langkah selanjutnya adalah kita memasang mata pisau. Sebelum memasang mata pisau, kita harus pastikan posisi pemasangan per ini. Per ini itu jangan sampai terbalik ya masangnya. Karena per ini fungsinya sebagai tuas pendorong mata pisau bagian atas. Kalian pasang seperti ini. Nah, kalian pasangnya seperti ini. Itu ada soketnya, penahan dari per. Caranya memasangnya cukup mudah seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya adalah dua mata pisau dari. Sebelum memasangnya, kita sebaiknya memberi pelumas di bagian. Jadi kan model mata pisaunya kan nanti kan gini. Kita bisa menambahkan grease di bagian sini. Biasanya digunakan untuk apa ya? Pelumas lah. Seperlunya saja. Jadi grease-nya kita letakkan di bagian sini, menempatkan bagian atas dari mata pisau ini. Nah, setelah mata pisaunya udah seperti ini, kita udah bisa pasang di bagian per ini. Jadi per ini tuh akan mendorong bagian atas dari mata pisau. Sebenarnya pemasangan ini tuh cukup gampang ya, cuman harus agak sedikit sabar. Karena di sini ada tuas pendorong dari mata pisau. Setelah seperti ini, kalian harus tahan ya. Ini karena per yang kita pasang tadi itu pasti akan mendorong mata pisau yang ada di dalamnya. Untuk skrunya, sebaiknya kalian harus memberi dia grease. Kita tinggal memasangnya seperti ini. Setelah pasang, pastikan mata pisau yang bagian atas ini itu tidak terjadi kemiringan ya. Karena itu akan mempengaruhi potongan ya. Kemudian terakhir kita bisa pasang skru untuk body. Nah, pastikan bagian positif dan negatifnya ya. Baterai yang digunakan ini kan baterai AA. Pastikan di bagian yang ada per seperti itu bagian minus ya. Coba memasang cover dari baterainya. Saya yakin setelah kalian udah melakukan perawatan seperti ini, fungsi dari mata potong ini akan bekerja optimal lagi ya. Biasanya tidak bekerja optimal dikarenakan banyak kotoran atau bulu halus yang menempel di bagian. Mungkin itu saja ya tutorial singkat merawat primer yang sederhana ini. Semoga ini bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa support channel ini dengan cara like videonya, subscribe, dan share video ini ke sosial media kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya.